Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita kembali bertemu di pagi hari ini melalui renungan singkat yang akan saya bagikan bagi kita sekalian. Kiranya apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, Roh Kudus harus kita akui memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi sayang sekali hari ini seringkali kurang dipahami dengan benar. Ada beberapa pemahaman yang keliru di dalamnya. Misalnya, ada sebagian orang yang menempatkan Roh Kudus sebagai dalang. Sehingga orang hanya berbuat karena katanya disuruh oleh Roh Kudus. Sebagian lagi kemudian menempatkan Roh Kudus sebagai pembantu yang bisa disuruh untuk melakukan ini dan itu untuk sekedar memenuhi keinginan dari sebagian orang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tentu atau harus kita pahami dan kita akui lebih dari itu. Agar kemudian kita bisa memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang Roh Kudus dan juga karyanya. Renungan pada pagi hari ini akan mengajak kita sekalian untuk menempatkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita sekalian. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat 12, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes serta Paulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Paulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Namun Elimas si penyihir, demikianlah arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Namun Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan kegelapan, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus hadir di tengah persekutuan orang percaya di Antioquia bukan secara tiba-tiba, apalagi mengejutkan. Ia atau Roh Kudus hadir dan memperdengarkan suaranya di tengah-tengah ibadah dan puasa yang dilakukan oleh orang-orang percaya di sana. Roh Kudus hadir untuk memilih Barnabas dan Saulus melakukan tugas yang sudah disiapkan olehnya. Roh Kudus kemudian menolong jemaat Tuhan dengan memilih orang-orang tertentu yang akan melakukan tugas-tugas yang telah disiapkan. Pada saat itu jemaat Tuhan memang sedang bergiat dalam pewartaan firman Tuhan.
dan mereka membutuhkan orang-orang yang bersedia ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan di tengah pergumulan mereka, Roh Kudus datang dan menolong mereka. Roh Kudus memilih Barnabas dan Saulus untuk menjadi rekan kerja bagi pewartaan Injil. Roh Kudus di sini saudara-saudara yang kemudian telah memilih Barnabas dan Saulus, kemudian menyuruh mereka berangkat ke Seleukia dan melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Siprus. Jelas di sini terlihat bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam pelayanan mereka berdua. Roh Kudus juga menunjukkan tempat kemana mereka harus pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka bukan asal pergi, tetapi mereka melangkah mengikuti petunjuk dari Roh Kudus. Tetapi hal ini tidak boleh dipahami seolah-olah Barnabas dan Saulus hanya menjadi robot atau wayang yang tidak punya kehendak dalam diri mereka sendiri. Saudara-saudara disuruh atau diutus oleh Roh Kudus harus dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh baik Paulus maupun Barnabas adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan berdasarkan kehendak atau keinginan dari Paulus dan Barnabas. Mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang mereka kerjakan bukan asal pergi, tetapi Roh Kuduslah yang memimpin mereka. Pertolongan Roh Kudus semakin terlihat dalam karya atau pelayanan Barnabas dan Saulus saat Saulus dengan keberanian yang luar biasa menegur dengan keras Elimas atau Bar-Yesus yang adalah sahabat gubernur Sergius Paulus, karena orang ini menghalang-halangi pelayanan mereka. Gabungan antara pribadi Paulus yang berani dan cerdas serta dipenuhi dengan Roh Kudus membuatnya berani untuk kemudian menyatakan kebenaran yang dicatat di dalam ayat 9 tadi. Saulus sama sekali tidak takut kepada Elimas walaupun orang ini atau Elimas ini adalah sahabat seorang gubernur. Karena bagi Paulus kebenaran perlu ditegaskan dan ditegakkan walaupun harus berhadapan dengan orang yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Tidak berhenti sampai di situ. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus atau Saulus kemudian membuat ia berani menyatakan bahwa oleh karena sikapnya maka Elimas akan menjadi buta. Saudara-saudara, pelayanan Barnabas dan Saulus yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan hasil yang luar biasa. Bukan saja Elimas yang dibuatnya tidak berdaya, Sergius Paulus pun kemudian percaya kepada firman yang disampaikan oleh Saulus. Sang gubernur sungguh takjub menyaksikan karya Saulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berkat pertolongan Roh Kudus, Paulus dan Barnabas dapat melakukan pelayanan pekabaran Injil dengan baik dan juga dengan benar. Mereka dapat menghadapi permasalahan yang ada dan kemudian menyelesaikannya dengan benar. Di sini nampak nyata pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan Paulus dan Barnabas, juga bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian mereka. Saudara-saudara, dari apa yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini, maka kita dapat melihat di sana bahwa peran Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus tidak hanya menolong seseorang untuk percaya kepada Kristus, kepada Injil, tetapi Roh Kudus juga mampu untuk memberikan keberanian dalam diri kita agar dengan penuh keberanian kita mampu untuk menyatakan kebenaran atau mampu untuk menegur mereka yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus juga mempunyai peran yang sangat luar biasa atau peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan. Di tengah setiap kebingungan-kebingungan kita dapat berdoa dan memohon bimbingan dari Roh Kudus agar dapat memilih dan memutuskan pilihan-pilihan yang tepat. Kiranya tuntunannya, pimpinannya senantiasa ada buat kita sekalian untuk semakin hari semakin bijaksana di dalam mengikut Tuhan dan di dalam berhadapan dengan berbagai macam pergumulan dan berbagai hal yang mungkin membingungkan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.